Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sigit Wijaya Nugroho di dalam webinar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan teknologi modern. Nah, kita nanti akan mempelajari bagaimana caranya untuk memberikan kualitas pembelajaran dengan teknologi yang modern saat ini. Caranya dengan membuat bahan ajar interaktif dan menarik dengan AI atau yang kepanjangannya Artificial Intelligence menggunakan Gemini dan juga Canva. Gemini ini tadi kemarin sudah pernah kita bahas bersama-sama, yaitu BART. Nah, BART ini kalau kita ketik bart.ai itu nanti kita akan diarahkan ke Gemini. Oke. Jadi nanti akan kita bahas bersama-sama. Untuk Bapak Ibu guru, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang sudah kita sediakan di kolom komentar dan juga di informasi video, informasi di YouTube. Oke, next. Nah, jadi kita satukan pemikiran kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Di era digital saat ini penting untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk menarik minat siswa dan meningkatkan hasil belajar. Nah, jadi kita satukan dulu pemikiran kita, tujuan kita juga kita satukan, bahwasanya di era digital saat ini sangat penting sekali kita itu untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Sebagai contoh, saya di sekolahan saya itu kalau melakukan asesmen atau ulangan itu saya menggunakan kuisis Bapak Ibu. Nah, itu sangat menarik bagi peserta didik. Bahkan setelah saya melakukan asesmen itu malah peserta didik saya itu malah mau lagi. Pak, ayo Pak, ulangan Pak. Pak, ayo Pak, ulangan. Padahal materinya itu masih belum saya sampaikan. Karena di sini saya itu guru mata pelajaran, jadi pertemuannya itu terbatas, nggak setiap hari dengan peserta didik di dalam satu kelas. Kok tiap hari itu saya dituntut, Pak besok ulangan ya Pak, besok ulangannya. Nah, itu fungsinya. Jadi kita itu meningkatkan minat siswa, dan juga meningkatkan hasil belajar siswa. Selain pakai kuisis, kita juga bisa pakai Canva yang akan kita pelajari ini. Nanti kita menggunakan Canva itu untuk presentasi di kelas. Oke, next. Nah, apa itu Gemini? Nah, Gemini adalah model bahasa AI Artificial Intelligence dari Google yang dapat menghasilkan teks, menerjemahkan bahasa, dan menjawab pertanyaan. Gemini dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis bahan ajar seperti yang pertama itu modul pembelajaran. Modul pembelajaran ini sudah pernah kita bahas di webinar sebelumnya. Cara-caranya bahkan sudah saya bagikan untuk materi prompt atau kalimatnya untuk membuat modul pembelajaran di Gemini. Gemini ini BART ya Bapak Ibu ya. Gemini ini adalah BART. Kemudian kita juga bisa menggunakan untuk lembar kerja siswa juga bisa digunakan. Kemudian untuk kuis ini yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi saya untuk membuat kuisis itu saya mencari referensi soal itu terkadang di Gemini atau menggunakan ChatGPT. Nah,
Di situ saya mau buat soal di sini karena saya itu guru mata pelajaran bahasa Jawa. Jadi saya menggunakan prompt untuk membuat kuis. Buatkan saya 15 soal bahasa Jawa dengan materi apa gitu. Kemudian membuat cerita interaktif. Ini juga bisa kita gunakan di Gemini. Misalkan kalau kita mau mencari bacaan cerita interaktif, itu kita bisa pakai Gemini. Selain kita menggunakan buku pembelajaran atau buku paket. Nah, itu di buku paket kan banyak bacaan atau ceritanya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita cari bahan ajar yang lain, yaitu salah satunya cerita interaktif. Next. Nah, kemudian Canva ini sudah cukup umum bagi kita karena kita semuanya, saya yakin untuk Bapak Ibu guru ini punya akun ID belajar. Jadi untuk login ke Canva bisa kita menggunakan akun ID belajar kita. Kalau kemarin Canva kita gunakan itu untuk membuat video AI ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang itu nanti kita akan menggunakannya itu untuk presentasi. Selain untuk video dan presentasi, itu Canva juga bisa untuk membuat poster dan juga infografik. Manfaat menggunakan Gemini dan Canva. Nah, ada 4 manfaat Bapak Ibu. Yang pertama, kita itu lebih menghemat waktu dan tenaga. Jadi kita itu tidak perlu repot-repot mencari referensi di banyak buku lagi, tetapi kita cukup menggunakan Gemini dan Canva, nanti langsung jadi. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas bahan ajar. Nah, kualitas bahan ajar ini nanti kan bentuknya adalah presentasi ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin untuk adik-adik untuk peserta didik ini akan menumbuhkan minat, lebih menarik lagi. Oh, ternyata enak ya, seperti lihat film gitu. Nah, ini contoh presentasi saya ini juga menggunakan Canva Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan engagement siswa. Bahan ajar yang interaktif dan menarik dapat meningkatkan engagement siswa dan membuat mereka lebih semangat belajar. Jadi kita tumbuhkan minatnya peserta didik kita untuk lebih giat belajar lagi dengan kita memberikan bahan ajar yang menarik. Kemudian membuat pembelajaran lebih personal. Gemini dapat digunakan untuk membuat bahan ajar yang dipersonalisasikan untuk setiap siswa. Jadi untuk misalkan gini, saya punya siswa yang misalkan untuk tahapan berkembangnya materi itu bisa menghambat, telat gitu misalkan. Nah, itu kita juga bisa mencari referensinya di sini. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan minat belajarnya gitu. Misalkan ada peserta didik kita yang kurang mampu untuk membaca misalkan. Nah, kita cari bacaan-bacaan di Gemini itu juga ada. Tinggal kita ketikkan promptnya saja sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi jangan lupa bahwasanya bagaimanapun Gemini dan juga Canva itu adalah sebuah teknologi artificial intelligence atau AI. Jadi bagaimanapun kita itu juga tetap akan mengevaluasinya. Jadi kita koreksi dulu hasil pencarian kita di Gemini, baru nanti akan kita eksekusi di Canva. Jangan sampai mentah-mentah kita copy paste. Jadi kita baca dulu secara teliti. Mungkin kalau ada yang perlu dievaluasi, akan kita evaluasi.
gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung copy paste, karena nanti terkadang kebutuhan setiap lembaga itu berbeda-beda, bahkan setiap kelas itu pun berbeda-beda ya. Kesimpulannya, Gemini dan Canva adalah alat yang powerful untuk membantu guru membuat bahan ajar yang interaktif dan menarik. Dengan menggunakan alat ini, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan engagement siswa. Jadi nanti akan kita lakukan, nanti kita eksekusi ya, bagaimana caranya membuat bahan ajar presentasi di dalam kelas sesuai dengan materi yang kita inginkan. Oke, langsung kita praktek saja Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk langkah yang pertama, kita buka dulu Gemini-nya dengan cara kita ketikkan Word AI. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nanti keluarnya itu adalah langsung gemini.google.com. Kita buka. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita ketikkan promptnya. Kita misalkan mau membuat materi tentang operasi hitung bilangan bulat. Kita ketikkan buatkan saya materi operasi bilangan bulat. Saya ingin singkat ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya ketikkan dengan singkat untuk kelas, misalkan untuk kelas 2 SD misalkan Bapak Ibu ya, dengan contoh soal beserta pembahasannya. Oke, kita koreksi lagi. Buatkan saya materi operasi bilangan bulat dengan singkat untuk kelas 2 SD dengan contoh soal beserta. Nah, ini fungsinya kita koreksi itu mungkin ada huruf yang kurang kita ketikkan, beserta pembahasannya. Oke, kalau sudah benar kita langsung submit. Kita tunggu. Nah, ini sudah keluar ya Bapak Ibu ya. Operasi bilangan bulat adalah, nah, kalau misalkan ini kurang cocok nih untuk presentasi, nah, kita edit di atas ini Bapak Ibu. Nggak usah kita hapus semuanya. Buatkan saya materi untuk presentasi misalkan. Untuk presentasi di kelas yang membahas, misalkan gini ya Bapak Ibu ya. Kita update. Nah, jadi muncul nanti slide pertama, judulnya adalah ayo berpetualang dengan bilangan bulat. Kita koreksi Bapak Ibu. Setelah dari Gemini ini memunculkan jawabannya, itu kita koreksi satu persatu. Dimana di sini ayo berpetualang dengan bilangan bulat. Gambarnya sekelompok anak sedang bermain di taman dengan balon angka. Catatan pembicara. Nah, ini yang harus kita bicarakan Bapak Ibu. Sambut siswa dengan penuh semangat dan ajak mereka untuk berpetualang bersama bilangan bulat. Jelaskan bahwa presentasi ini akan membahas tentang operasi bilangan bulat dengan cara yang menyenangkan. Nah, ini catatan kita Bapak Ibu ya.
catatan kita itu juga diberikan catatan bagaimana cara kita menyampaikan materinya Bapak Ibu. Slide yang kedua berisi pengertian bilangan bulat. Judulnya apa itu bilangan bulat? Nah, isinya nanti bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memiliki pecahan. Contoh bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 dan seterusnya. Gambarnya. Jadi kita akan membuat gambarnya juga. Nanti kita ada di Canva nanti. Kita akan pelajari bersama-sama. Nah, catatannya juga ada cara kita menerangkan bagaimana, itu juga dikasih sama Gemini. Slide yang ketiga yaitu operasi bilangan bulat. Judulnya operasi hitung bilangan bulat. Isinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi saya tidak mengoreksi terlalu jauh ya Bapak Ibu ya. Jadi langsung kita eksekusi saja. Langsung kita eksekusi dengan cara kita membuka Canva. Kita ketikkan Canva. Oke. Langsung muncul ya Bapak Ibu ya. Kita klik yang paling atas. Nah, ini adalah tampilannya Bapak Ibu. Baru kita buat di sini. Kita cari yang paling bawah. Kita cari yang paling bawah. Di sini ada presentasi, kita cari Bapak Ibu. Presentasi. Oh ini. Pindah ke atas. Presentasi ya Bapak Ibu ya. Presentasi kita klik. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini bekas terakhir yang saya cari-cari Bapak Ibu ya, hasilnya. Nah, kita cari di sini. Kita misalkan ketikkan operasi bilangan bulat. Oke. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita tinggal pilih ya Bapak Ibu ya. Template-nya mau pakai yang mana. Kita misalkan saya lihat dulu template ini. Saya lihat tampilannya. Oke, misalkan saya pakai yang ini Bapak Ibu. Nah, dari Gemini ya, langsung kita kopikan saja. Ayo berpetualang dengan bilangan bulat. Ini kita copy. Kita tekan Ctrl sama C. Kemudian kita kembali ke tab desain tanpa judul. Kita klikkan 2 kali sampai ke blok semuanya Bapak Ibu ya. Katanya langsung kita tekan, langsung kita tekan Ctrl sama V. Oke. Nah, kita sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Karena ini menurut saya itu terlalu besar, jadi saya kecilkan. Nah, tampilannya kok kurang jelas ya karena adanya gambar ini. Nah, kita bisa ganti warnanya Bapak Ibu. Dengan cara kita blok, kemudian di sini ada warna teks. Kita ganti. Kita bisa pakai warna hitam. Oke. Nah, jadi warna hitam. Nah, tulisannya kok pindah di belakangnya gambar ini. Nah, tulisannya ini kita klik 1 kali. Kemudian kita klik kanan. Nah, muncul lapisan. Lapisan ini kita klik maju selapis. Oke, kok masih belum? Berarti kita langsung klik kanan lagi lapisan. Kemudian kita maju paling depan. Oke, nah jadi munculnya yang paling depan ya Bapak Ibu ya. Gambarnya menjadi di belakangnya tulisan kita atau di belakang judul kita. Kalau sudah kita buat judulnya, kemudian kita klik tambahkan halaman. Nah, di sini kita mau pakai slide yang mana untuk tampilannya. Kita lihat lagi di Gemini. Di Gemini ini slide yang kedua membahas tentang pengertian bilangan bulat. Nah, pengertian bilangan bulat saya mau pakai yang ini misalkan Bapak Ibu. Nah,
saya mau pakai yang ini. Kemudian sama, kita klik, kita kopikan judulnya, sama kita blok, kemudian kita tekan Ctrl sama C, kemudian kita kembali lagi ke tab kanvanya, kemudian di sini kita blok, kita klik 2 kali, kita pastekan dengan cara klik Ctrl sama V. Nah, langsung keluar ya Bapak Ibu ya, apa itu bilangan bulat. Nah, kemudian isinya kita kembali lagi ke Gemini, isinya itu kita kopikan ini. Bilangan bulat adalah ya ini contohnya, juga kita kopikan, kita copy, kembali lagi ke tabnya, kita klik 2 kali di sini ya Bapak Ibu, karena di sini isinya, klik 2 kali, kemudian tekan Ctrl sama V. Oke, nah kok ada titiknya, kita hilangi dengan cara klik kemudian tekan backspace. Nah, contohnya, nah misalkan contohnya ini mau saya buat tebal, berarti contohnya ini, contoh bilangan bulat ini saya blok. Oke, kemudian kita tekan yang tebal ini Bapak Ibu, kita tekan. Oke, jadi bold. Kok tulisannya kecil Pak? Nah, kita besarkan, kita cukup klik 1 kali di tulisan yang mau kita besarkan, klik 1 kali, kemudian kita sesuaikan, tambah ukuran font, kita tambahkan. Nah, sama yang bawah mau saya besarkan, saya klik 1 kali, kemudian saya tambahkan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Misalkan ini kurang luas ya bisa diluaskan dengan cara menarik sampai gambar kursornya berganti dari kursor biasa menjadi garis arah panah warna hitam. Kita klik, kita tahan, sama kita tarik. Oke, nah misalkan seperti gini. Nah, selanjutnya di Gemini ini ada gambar garis bilangan yang menunjukkan bilangan bulat, positif dan negatif. Misalkan, nah kita klik di sini. Nah, kita kembali lagi ke Canva, kemudian kita cari di elemen, garis, kita ketikkan garis bilangan positif, negatif, kita cari. Nah, kalau sudah diketik kita enter. Oke, nah di sini muncul ya Bapak Ibu ya, kita grafisnya lihat semua. Oke, kita cari, kalau enggak muncul berarti kita rubah kata-katanya Bapak Ibu ya. Oke, kok tidak ada, ini ada satu di atas, apakah kelihatan? Oh ini ya, kelihatan ini. Nah, yang ini ya Bapak Ibu ya, kita taruh di bawahnya, kita sesuaikan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam Canva ini, jadi kita itu lebih mudah untuk seperti menambahkan gambar, menambahkan apa, nah itu lebih mudah. Oke, lanjut kita buat ke slide berikutnya. Kita klikkan tambahkan halaman, kita kembali lagi ke tab desain. Oke, kita lihat dulu di Gemini-nya ini mau membahas tentang apa. Di Gemini di slide 3 mau membahas operasi bilangan bulat. Jadi isinya ada 4 operasi bilangan bulat, operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita copy dulu sekalian untuk judulnya. Kita copy, kita blok, kita tekan Ctrl sama C. Kemudian kita kembali lagi ke tabnya Canva. Nah, kita cari. Misalkan saya mau pakai yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kita klik 2 kali di sini. Kalau enggak mau kita blok manual saja Bapak Ibu. Kemudian kita tekan Ctrl sama V. Oke. Ini tab yang bawah ini tidak saya perlukan, jadi langsung saya delete saja.
Maaf, kita delete kalimatnya. Oke. Nah, yang pertama di Gemini, sebelum membahas yang pertama, ini ada 4 operasi hitung bilangan bulat. Ini kita copy, kita blok, kita copy. Oke, di sini berarti pakai Bapak Ibu ya. Nah, kita tuliskan di sini ada 4 operasi hitung bilangan bulat. Nah, yang pertama penjumlahan, kita blok, kita kopikan, kita klik 2 kali, kita pastekan. Nah, titiknya sama, kita hilangkan dengan cara kita arahkan kursornya di sini, kita klik 1 kali, kemudian backspace. Oke. Nah, kok terlalu ke atas ya, kita arahkan ke bawah. Kita arahkan ke bawah, kita sesuaikan tingginya, karena yang awalnya 2 baris menjadi 1 baris. Nah, oke, yang pertama. Kemudian yang kedua ada pengurangan, kita blok pengurangan, kita kopikan, kita kembali, klik 2 kali, kita pastekan, titiknya kita hapus sama nangkahnya. Nah, kita luruskan, kita sesuaikan. Oke. Nah, yang ketiga perkalian, kita blok sama Ctrl C, kemudian kita kembali lagi ke Canva, kita klik 2 kali, kita Ctrl sama V, muncul, kita hilangkan tanda titik, kita klik 1 kali, kita backspace, kemudian kita arahkan ke bawah, kita sesuaikan lagi. Oke. Nah, yang keempat, yang terakhir, kita blok, kita copy, oke, kita pastekan. Nah, oke, kita sesuaikan lagi. Oke, 3 sama 4 ini kok rasanya jaraknya terlalu jauh, berarti kita nanti kita ke atas. Karena nomor 5 ini kan kita enggak perlu kan ya Bapak Ibu ya, tinggal kita klik 1 kali, kemudian kita tekan delete, sama yang angka 5 sama lingkarannya. Nah, di sini ini kita arahkan ke atas. Caranya supaya imbang bagaimana Bapak Ibu? Nah, kita di sini kita klik yang ini, misalkan katanya ya Bapak Ibu ya, kita arahkan, kita sesuaikan antara 1 sama 2 dulu ya Bapak Ibu, kita sesuaikan. Oke, kalau kita rasa sudah sesuai, baru yang ketiga ini kok terlalu jauh, kita ke ataskan dulu sebanyak-banyaknya, baru kita ke bawahkan, nanti sampai muncul garis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi, nah sama 19 tingginya sekian. Oke, kita samakan juga yang bawah, kita sebanyak-banyaknya. Oke, baru kita turunkan sampai muncul angka 19. Oke, kok nggak muncul, kita ulangi lagi ke atas. Nah, ini tadi 19. Oke, nah ini sama Bapak Ibu, nomor 3 nya kita ke atas kan, kita sesuaikan. Nah, kita muncul angkanya. Nah, sama ya, baru bulatannya. Nah, samakan segini ya Bapak Ibu ya. Tapi kok enggak sesuai, kita sesuaikan saja. Oke, 3 ini kurang bawah, berarti ya ini sekian. 4-nya kita arahkan juga ke atas, kita sesuaikan sampai angkanya sama 58. Oke,
bulatannya kita ataskan. Lima puluh. Oke. Nah, jadi kelihatannya lebih imbang ya Bapak Ibu ya. Caranya seperti itu. Kemudian di Gemini tadi gambar kita ada gambar simbol operasi hitung bilangan bulat. Nah, kita blok saja, kita kopikan, kita kembali lagi ke tab Canva, kemudian kita klik elemen, ini kita X, kita ganti, kita pastekan di sini, kemudian kita enter. Oh, kok nggak ada, berarti simbol operasi hitung. Nggak usah titik. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, ada perkalian, pembagian, pengurangan, dan juga penjumlahan. Kita klik satu kali, kita sesuaikan. Saya mau taruhnya di sini. Oke. Nah, ini slide yang ketiga. Jadi mungkin mudah ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa langsung diketikkan saja di kolom komentar. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu karena agak flu saya. Oke, lanjut. Kita lanjut ke, misalkan ini sudah slide dari Gemini, dari slide 1, 2, 3, 4. Oh, ini kita masukkan yang slide 4, kita masukkan saja. Oke, slide 4 sama langkahnya kita tambahkan, kemudian kita klik desainnya, kita lihat di Gemini tentang contoh soal penjumlahan. Ayo menjumlahkan. Nah, di sini saya mau pakai slide yang mana ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau pakai yang ini. Kemudian kita kembali lagi ke Gemini, langsung kita blok judulnya, ayo menjumlahkan. Kita kopikan, terus kemudian kita kembali lagi ke tabnya Canva, kita klik 2 kali, kemudian kita pastekan. Oke, Gemini, kita kembali lagi ke Gemini. Nah, ini kita blok, kemudian kita kopikan, kita kembali lagi ke Canva, kita blok, kita pastekan. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, 5 ditambah 3 sama dengan tanda tanya. Nah, ini nanti karena kita baca catatannya. Berikan beberapa contoh soal penjumlahan yang mudah dan ajak siswa untuk menyelesaikan bersama. Nah, berarti ini nanti itu kita selesaikan bersama beserta titik kita. Nah, kemudian di Gemini ini tadi catatannya, ada sekelompok anak yang sedang menghitung jumlah apel misalkan. Kita kopikan menghitung jumlah apel saja Bapak Ibu. Atau sekelompok anak, kita copy semuanya, nanti kalau tidak muncul tinggal kita edit saja di Canva-nya. Oke, kita klik elemen, kita carikan di sini. Oke, kita cari yang foto. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada, kita sesuaikan saja. Saya mau pakai yang ini. Oke. Nah, gambarnya ini karena cukup besar, ini saya hapus Bapak Ibu. Mau saya hapus, kemudian gambarnya ini saya kecilkan, saya ganti dengan yang ini. Seperti gini ya Bapak Ibu ya.
Nah, misalkan kalau mau pakai gambar apel bagaimana? Bisa Bapak Ibu. Saya gantikan. Kita ketik saja di sini. Apel. Oh, biar menarik, mungkin ada animasinya. Kita ketikkan animasi buah apel. Oke, kita lihat semua. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini saya mau pilih yang gerak-gerak ini supaya lebih menarik. Saya kecilkan. Misalkan saya mau ambil yang satu ini ya Bapak Ibu ya, 5 dijumlahkan 3. 1. Di sini langsung kita klik kanan, kemudian duplikat. Kita sesuaikan. Kita luruskan. 2. Klik kanan, duplikat. Otomatis ya Bapak Ibu ya, kalau sudah. Duplikat lagi. Nah, 5. Kemudian kita tambahkan animasi penjumlahan. Oke, kita cari. Oh, adanya yang simbol ini ya Bapak Ibu ya, kita klikkan saja. Oke, nah warnanya ini hitam, apakah bisa dirubah? Bisa. Kita klik yang ini Bapak Ibu, kita klik, kemudian kita pilih warna, mau kita pakai warna apa. Saya samakan, mau saya warnakan merah. Oke, jadi merah ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di atas sudah ada 5, di bawahnya 3. Berarti kita klik di sini. Kita ambil yang ini saja supaya lebih mudah. Klik kanan, kemudian duplikat, saya arahkan ke bawah. Bentar. Saya tarik ke bawah. Ini saya pakai keyboard ya Bapak Ibu ya, menggunakan arah panah bawah. Oke, sekian. Kemudian ini saya kopikan juga, duplikat. Saya sesuaikan dulu. Oke, kita samakan, dan juga kita samakan dengan yang di atas. Oke, sudah lurus ya. Ada gambar garis putus-putus tadi Bapak Ibu, yang menandakan gambarnya lurus dengan yang di atas. Nah, baru kita kopikan lagi, duplikatkan lagi, kita sesuaikan lagi. Oke, itu tadi kebanyakan. Oke, sudah lurus ya. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu. 5 ditambahkan 3 sama dengan, nah kita carikan sama dengan sama dengan. Oke, saya arahkan di sini ya, lurusannya sini ya Bapak Ibu. Oke, nah, sama dengan berapa? Nah, di sini saya mau pakai tanda tanya. Kalau tanda tanya ada mungkin animasi tanda. Mohon maaf, baterainya lowbat. Animasi
tanda tanya. Oke, kita klik enter. Nah, ini Bapak Ibu, ini nah udah banyak ya Bapak Ibu, kita sesuaikan saja, kita cari. Saya mau pakai yang ini saja. Oke, kita kecilkan. Sesuaikan. Nah, warnanya apakah bisa dirubah? Sama, bisa dirubah. Ini mau saya samakan dengan warna yang ini. Oke, kuningnya ini saya tidak usah, jadi kita samakan saja, karena hitamnya ini supaya memperjelas. Oke, ini juga saya samakan saja warnanya. Oke, nah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat mudah, kita tinggal cari, mau kita mencari referensi gambar apa bisa kita ketikkan di sini di elemen ya Bapak Ibu ya. Oke, nah misalkan ini sudah slide yang terakhir Bapak Ibu, karena nanti kalau kita bahas sampai cara pembuatan yang sampai pembagian nanti terlalu banyak karena sama. Nah, kita cari slide yang terakhir. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, slide yang misalkan ini adalah slide yang terakhir, materi yang terakhir di ini ya, kita tambahkan untuk penutupnya. Kita didesain, kita mau pakai yang mana. Nah, saya mau pakai yang ini saja Bapak Ibu. Nah, ini sama ya, terima kasih. Karena di sini judulnya terima kasih, jadi kita tidak perlu mengcopy yang terima kasih, tetapi kita kopikan yang bawah, yang isinya. Nah, ini kita kopikan sumber. Nah, di sini kita hapus, di sini kita edit, kita pastekan. Kita sesuaikan tulisannya, ini terlalu kecil Bapak Ibu, kita sesuaikan ukurannya, kita besarkan. Nah, segini ya Bapak Ibu ya. Ini terima kasih atas perhatiannya. Udah yang bawah, silakan ajukan pertanyaan jika ada yang belum dimengerti. Terima kasih, ini mau saya blok, saya mau buat tebal. Oke. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa Bapak Ibu ulik-ulik sendiri sambil praktek, sambil belajar. Sama Bapak Ibu, saya juga di sini saya juga belajar. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Ya. Mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa diketikkan di kolom komentar. Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk mengisi link presensi yang akan kita bagikan di kolom komentar dan juga deskripsi videonya. Oke, nah seperti ini ya Bapak Ibu untuk hasilnya. Nah, untuk mengeceknya bagaimana? Kita klik satu kali di sini ya Bapak Ibu. Nanti di sini ada gambarnya, ini presentasi Bapak Ibu. Presentasi, bentar, ini ketutup presentasi. Nah, kalau kita ingin mempresentasikan, kita klik yang tampilkan presenter, kemudian tinggal kita tampilkan Bapak Ibu. Kita klik tampilkan. Ini nanti kalau saya klik tampilkan, nanti rekamannya terputus ya Bapak Ibu, jadi tidak saya klikkan. Nah, jadi begitu saja dari saya Bapak Ibu. Jadi mungkin materi yang saya bagikan mungkin sudah cukup umum bagi Bapak Ibu, tapi tidak apa-apa, dimana kita di sini belajar bersama, karena kelompok belajar, komunitas belajar, berarti kita belajar bersama-sama. Baik, itu saja dari saya Bapak Ibu.
Cukup sekian dari saya. Bila mana ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di webinar-webinar selanjutnya. Salam literasi.